Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Cahaya Lestari dari Prodi PGSD 2020A. Di sini saya akan menjelaskan materi perpustakaan yang diampu oleh Ibu Iis Daniati Fatimah. Materi yang saya jelaskan adalah jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, jenis-jenis perpustakaan. Beberapa pakar mengelompokkan jenis perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan nasional. Yang kedua, perpustakaan umum. Yang ketiga, perpustakaan khusus. Yang keempat, perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, perpustakaan perguruan tinggi. Pengelompokan ini tidaklah mutlak, oleh karenanya ada beberapa pakar lain seperti berikut: perpustakaan pribadi dan perpustakaan internasional. Selanjutnya adalah perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan oleh suatu negara. Biasanya di suatu negara hanya terdapat satu, yang mempunyai fungsi utama untuk menyimpan semua bahan pustaka tercetak, terekam, serta multimedia yang diterbitkan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Cahaya Lestari dari Prodi PGSD 2020A. Di sini saya akan menjelaskan materi perpustakaan yang diampu oleh Ibu Iis Daniati Fatimah. Judul yang akan saya bawakan adalah jenis-jenis perpustakaan. Jenis-jenis perpustakaan. Beberapa pakar mengelompokkan jenis perpustakaan sebagai berikut: 1. Perpustakaan nasional. 2. Perpustakaan umum. 3. Perpustakaan khusus. Dan 4. Perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, perpustakaan perguruan tinggi. Jadi pengelompokan ini tidaklah mutlak, oleh karenanya ada beberapa pakar lain yang menambahkan jenis perpustakaan, seperti yang pertama, perpustakaan pribadi, dan yang kedua, perpustakaan internasional. Yang pertama adalah perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan oleh suatu negara. Biasanya di suatu negara hanya terdapat satu, yang mempunyai fungsi utama untuk menyimpan semua bahan pustaka tercetak, terekam, serta multimedia yang diterbitkan oleh negara tersebut dan atau mengenai negara tersebut. Sebagai contoh, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan nasional biasanya merupakan perpustakaan utama dan paling lengkap yang melayani keperluan informasi dari penduduk suatu negara. Pada umumnya, perpustakaan nasional bersifat umum. Namun, ada perpustakaan nasional yang didirikan dengan tugas-tugas khusus sehingga perpustakaan tersebut menjadi perpustakaan nasional yang bersifat khusus. Selanjutnya, contoh perpustakaan nasional yang bersifat khusus ini adalah National Library of Medicine dan National Agricultural Library di Amerika. Yang kedua, perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah jenis perpustakaan yang didirikan oleh masyarakat umum dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri, baik secara langsung, swadaya, maupun tidak langsung seperti melalui pajak. Perpustakaan umum biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan terbuka untuk umum. Yang kedua, siapa saja boleh masuk. Yang ketiga, dibiayai dengan dana masyarakat. Contoh perpustakaan umum di Indonesia adalah perpustakaan umum pemerintah kabupaten atau kota, badan atau perpustakaan provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Misalnya, kantor perpustakaan umum daerah khusus di ibu kota Jakarta. Perpustakaan umum yang ada di tingkat kecamatan dan bahkan tingkat desa. Yang ketiga, perpustakaan khusus. Maksud dari perpustakaan khusus di sini adalah perpustakaan instansi pemerintah maupun instansi swasta. Perpustakaan jenis tersebut berada pada suatu instansi atau lembaga tertentu, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta.
Tujuan didirikannya perpustakaan ini biasanya untuk mendukung instansi dengan cara menyediakan informasi bagi pegawai di lingkungan instansi tersebut, guna memelihara dan meningkatkan pengetahuan pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, koleksi sangat terbatas dan hanya yang berkaitan dengan misi dan tugas lembaga yang bersangkutan. Sedangkan sumber pembiayaan berasal dari anggaran instansi indunya. Kekhususan dari perpustakaan ini terletak pada jenis koleksi, pengelolaan, serta pemakaian yang sangat terbatas. Namun demikian, biasanya perpustakaan ini dapat menerima pemakai dari luar instansi maupun tertentu dengan layanan yang terbatas. Contoh perpustakaan khusus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Perpustakaan Sekretariat Negara di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Yang kedua, Perpustakaan Lembaga Penelitian Perkebunan Jalan Taman Kencana, Bogor. Yang ketiga, Perpustakaan Sekretariat ASEAN di Jakarta. Yang keempat, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana fasilitas penyelenggara pendidikan sehingga setiap sekolah semestinya memiliki perpustakaan. Perpustakaan sekolah berada pada lingkungan sekolah dan sepenuhnya dikelola sekolah yang bersangkutan. Tujuannya adalah membantu para murid untuk mencapai tujuan khusus sekolah yang bersangkutan dan tujuan pendidikan pada umumnya. Pengelolaannya adalah guru pustakawan atau guru-guru dan pegawai yang diberi tugas tambahan. Sedangkan pemakainya adalah para siswa atau pelajar dan guru-guru dari sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tugas pokok dari perpustakaan sekolah adalah menunjang proses belajar mengajar di sekolah dengan cara menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan kurikulum sekolah dan ilmu pengetahuan tambahan lain sehingga proses belajar mengajar di sekolah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tujuannya adalah membantu para murid untuk mencapai sekolah yang bersangkutan dan tujuan pendidikan pada umumnya. Pengelolaannya adalah guru pustakawan atau guru-guru dan pegawai yang diberi tugas tambahan. Sedangkan pemakainya adalah para siswa atau pelajar dan guru-guru dari sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tugas pokok dari perpustakaan sekolah adalah menunjang proses belajar mengajar di setiap sekolah dengan cara menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan kurikulum sekolah dan ilmu pengetahuan tambahan lain sehingga proses belajar mengajar di kelas tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Yang kelima adalah perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di lingkungan perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, akademik, dan pendidikan tinggi lainnya, yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari suatu perguruan tingginya. Oleh karena itu, perpustakaan yang berada di lingkungan perguruan tinggi seperti di jurusan, fakultas, lembaga-lembaga, dan pusat-pusat di lingkungan perguruan tinggi maupun perpustakaan di tingkat perguruan tinggi tersebut termasuk ke dalam jenis perpustakaan ini. Contoh perpustakaan sekolah lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Perpustakaan Sekolah Dasar Santra Leusia di Kompleks Alam Sutra Serpong. Yang kedua, Perpustakaan Sekolah Beun Batu National School di Sumbawa. Yang ketiga, Perpustakaan SMA Yayasan Matahari Bandung. Beberapa contoh perpustakaan perguruan tinggi dapat disebutkan antara lain. Yang pertama, Perpustakaan Institut Pertanian Bogor, UPT Perpustakaan Universitas Terbuka, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Perpustakaan Akademi Kimia Analisis Bogor, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi bersama-sama unit kerja lainnya, tentu saja dengan peran yang berbeda-beda bertugas membantu perguruan. Tujuan diselenggarakannya perpustakaan ini adalah menunjang terlaksananya program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, pemanfaatan informasi, penyebarluasan informasi, dan pemeliharaan pelestarian informasi. Perpustakaan perguruan tinggi berperan sebagai salah satu unit sarana kelengkapan pusat
perguruan tinggi yang bersifat akademik dalam menunjang program perguruan tingginya. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak jelas karena suaranya bising. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.